biasa ibadah kita. Saya percaya saudara Tuhan di tengah kita. Dan dimanapun kita berada dia menjamah kita semua. Senang berjumpa lagi buat kalian. Hari Minggu yang indah. Amin. Baik, silakan duduk semuanya. Saya hanya 20 menit. Tapi ini akan sangat berkuasa. 20 menit yang saya harapkan engkau memberi fokus yang sungguh-sungguh. Ini 20 menit yang berkuasa. Bersiap? Dan saya mau tayangan dihidupkan karena kita akan dibantu ayat-ayat supaya kita bisa lebih mengerti kebenaran ini. Oke. Orang yang lahir baru masuk kemana? Masuk di dalam kerajaan Allah. Siapa di sini yang lahir baru? Oleh apa kita lahir baru? Oleh iman. Bisa paham? Iman syarat dari roh bekerja. Gak boleh dibalik. Mengaktifkan roh tanpa iman sia-sia. Sejak semula roh bekerja karena Allah berfirman. Jadi kalau tidak ada firman yang mendatangi kita, roh tidak bekerja. Makanya iman dulu, baru dia bekerja. Karena iman datang dari firman. Bisa paham? Siapa di sini yang sudah lahir baru? Oleh apa engkau lahir baru? Oleh iman. Bisa paham maksud saya? Dan kalau kita lahir baru, kita masuk kemana? Ke dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ketiga dan yang kelima. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tentulah kita melihatnya. Bisa paham? Sama seperti kita lahir ke dunia ini, masuk ke dunia ini kita bisa melihat dunia ini. Bisa paham? Ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bisa paham? Jadi kita masuk lalu melihat kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Segala yang dimiliki Allah, yang diberikannya padamu. Karena warisan anak-anak Allah, kerajaan Allah. Bisa nggak kalian ukur kasihnya pada kita? Karena memang besar sekali yang diberikannya. Itulah kerajaan Allah. Segala sesuatu yang dimilikinya, yang diberikannya pada kita. Makanya disebut kasih karunia. Kasih karunia itu cuma-cuma. Karena Yesus sudah membayarnya. Kita nggak perlu bayar lagi. Yesus sudah membayarnya. Diberikannya dengan cuma-cuma, termasuk kerajaannya itu. Bisa paham maksud saya? Kita tidak saja masuk dan melihat, tapi semua yang kita lihat itu diberikannya kepada kita. Makanya seharusnya orang yang beriman dengan benar ya, berbuah 100 kali. Melakukan hal-hal yang besar. Mengalahkan dunia. Mengalahkan iblis. Bisa amin dengan panjang. Itu yang seharusnya. Karena semua itu disediakan bagi kita. Bisa mengerti maksud saya? Saya tambahi, kalau kita hidup di dalam kerajaan sebagai ciptaan baru, karena lahir baru, gimana kita hidup di dalamnya? Kalau kita masuk ke dunia ini, kita tahu bagaimana kita hidup di dunia ini. Oh, kita tahu. Lalu bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah itu? Supaya kita bisa nyatakan di bumi ini. Kau alami maksud saya. Ayat yang ke-8 diterangkan oleh Yesus. Angin bertiup kemana ia mau,
dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Betul nggak? Angin begitu, saudara, nggak bisa kita lihat, tapi kita hanya bisa melihat buktinya. Ada goyangan, ada goncangan, ada tiupan, ada angin. Nggak bisa kita lihat, tapi ada. Nggak bisa kita lihat, tapi ada. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yang tidak bisa kita lihat tapi ada, itu iman. Jadi orang yang lahir baru, hidup di dalam kerajaan Allah, mereka hidup oleh iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Jadi iman itu bukti dari yang gak kita lihat. Kayak angin, gak kita lihat tapi ada buktinya. Ayat yang kedua lebih komplit dijelaskan. Coba baca ayat yang kedua, lihat ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, lihat, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Perhatikan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tidak dapat kita lihat bukan berarti tidak ada. Mata jasmani kita tidak dapat melihatnya. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak ada. Lihat bahasanya ya. Yang kita lihat ini datang dari yang tidak dapat kita lihat. Yang tidak dapat kita lihat itu alam roh. Menjadi kita lihat oleh iman. Saya ulangi, yang tidak dapat kita lihat menjadi kita lihat oleh iman. Coba amin dengan panjang. Jadi kerajaan Allah yang banyak itu yang diberikannya kepadamu, bisakah kita lihat? Oleh iman. Bahasanya coba, sehingga apa yang kita lihat, alam semesta ini maksudnya, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu iman. Begitulah kita hidup. Orang benar hidup oleh iman. Bisa paham? Dan iman datang dari firman. Roma 10:17. Kasih senyum sama saya supaya saya semakin hebat. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti orang benar hidup oleh iman sama dengan orang benar hidup oleh firman. Orang benar hidup oleh firman. Jadi kita yang lahir baru ini hidup oleh firman. Dan masih ingat kalian yang saya katakan hari Kamis kemarin? Bukan hari Kamis, hari Minggu, saya lupa itu. Aku adalah roti hidup. Aku itu firman. Berarti orang benar hidup oleh firman karena firman makanannya. Jadi orang benar di dalam kerajaan makanannya firman. Bisa nggak kita bayangkan kalau kita nggak makan? Coba kita yang hidup di dunia ini nggak makan, coba. Iya, mati. Lalu bagaimana kita yang dalam kerajaan Allah nggak makan firman? Itulah carelessnya kita. Itulah hidup ceroboh kita. Bagaimana mengakses kerajaan Allah, memiliki yang diberikan Allah, kita nggak menerima firman, nggak hidup oleh firman, nggak lapar dan haus oleh firman. Sekarang nggak boleh lagi. Kita makanannya firman. Gak makan mati, gak makan lemah, gak makan sakit. Berapa banyak orang percaya sakit, berapa banyak orang percaya lemah, bahkan bisa mati, tewas di padang gurun karena gak makan. Saya mau menjelaskan secara praktis. Makanan orang benar ini firman.
Mau menerimanya? Saya mau menjelaskan bagaimana praktisnya. Coba tulis di depan bagaimana praktisnya. Makanan kita firman, bagaimana praktisnya. Saya menjelaskan dulu dari sini. Kalau orang lahir ke dunia sebagai bayi, bisa mengikuti saya? Orang yang lahir ke dunia sebagai bayi, yang pertama sekali aktif pendengaran. Pendengaran. Kalian bisa selidiki nanti bahwa yang pertama aktif dari seorang bayi pendengarannya. Setelah pendengaran, penglihatan. Setelah penglihatan baru dia belajar melakukan. Belajar jalan, belajar untuk menerima, memberi respon dari orang tuanya, itu semua melakukan. Tapi dia memulainya dari mendengar, lalu melihat, lalu belajar melakukan. Itulah praktisnya orang kalau hidup di dunia ini. Sebenarnya itu simbol rohaninya sama. Jadi kalau kita yang lahir baru ini, mendengarkan adalah yang pertama harus kau lakukan. Mendengarkan firman. Kemudian setelah engkau mendengarkan firman, engkau melihat firman. Bukankah kita harus melihat firman? Yang sama dengan melihat itu mengerti. Jadi mendengar firman, berikutnya melihat firman atau mengerti, baru berikutnya melakukan. Namanya bukti atau perbuatan. Bukankah semuanya ini disebut iman? Jadi orang benar hidup oleh iman. Dia mendengarkan firman, melihat firman, dan memberi bukti atau perbuatan dari yang dia lihat itu. Itulah praktisnya kita hidup. Dia mendengarkan firman, lalu melihat firman atau mengerti firman, dan memberi bukti dari yang dia lihat. Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Begitulah praktisnya kita hidup. Yang disebut orang benar, yang disebut lahir baru, itulah orang benar hidup oleh iman. Dia mendengarkan firman, melihat firman atau mengerti, melakukan bukti atau perbuatan. Kayak angin, dia tidak kita lihat, tapi ada buktinya. Jadi kalau kita berkata aku hidup oleh iman, pertama engkau harus pastikan engkau mendengar firman yang adalah makananmu. Lalu engkau mulai melihatnya oleh roh di dalammu, engkau dibantu melihatnya, mengertinya. Dan kalau kau melihatnya, engkau mengertinya, engkau belajar memberi bukti. Itulah semua konsep hidup oleh iman. Praktisnya. Dan dengarkan yang terakhir ini. Kalau kita hidup dalam konsep ini, perhatikan papamu. Kalau engkau hidup dalam konsep ini yang saya sebut, orang benar hidup oleh iman tadi, orang benar hidup oleh firman. Yang 3 poin ini, dengarkan saya. Yang pertama, engkau akan menyatakan kenyataan yang baru. Itu hasilnya. Engkau akan menyatakan kenyataan yang baru. Dulu dia sakit 12 tahun, sekarang sembuh. Dulu dia lumpuh, sekarang dia sembuh. Bisa mengerti? Itu kenyataan yang baru. Kenyataan yang lama berlalu. Kenyataan yang baru datang. Bisa amin dulu. Jadi kalau kita hidup dalam pola ini, belajar melakukannya every day, engkau akan mulai melihat kenyataan yang baru. Hidup kita yang lama sudah berlalu. Karena apa, saudara? Karena kita menyatakan yang kita mengerti dari firman tadi. Jadi bukan dari hidup yang lama yang kita nyatakan. Dari firman yang kita mengerti, kita lakukan. Haleluya. Maka muncullah kenyataan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bisa amin dengan panjang. Yang kedua, kalau kita hidup dalam konsep ini, engkau akan menyatakan manusia baru. Pertumbuhanmu nyata. Kolose 3:10.
Jadi yang pertama, kenyataan-kenyataan hidup kita yang lama itu berlalu, muncul kenyataan-kenyataan hidup yang baru. Keadaan-keadaan yang baru. Keadaanmu yang baru, keluargamu yang baru, kehidupanmu yang baru. Bisa mengerti maksud saya? Akan kita alami tiap hari. Bukankah kita melimpah dengan rasa syukur? Ya, pasti melimpah dengan rasa syukur. Yang kedua adalah menyatakan manusia baru, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi hidup kita ini akan menjadi baru tiap-tiap hari. Kalau kita lihat di situ, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, ini Kristus. Jadi kalau kita hidup di pola ini, manusia baru kita itu akan per hari, hari demi hari dia akan menjadi seperti Kristus. Kita akan segambar dan serupa dengan Yesus. Itu namanya manusia baru. Yang ketiga, ini adalah pola menggenapkan janji Tuhan. Janji Tuhan dalam diri kita digenapi. Ini polanya. Siapa yang tidak rindu janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Ikuti pola ini. Apa contohnya? Abraham. Mari kita lihat Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 17. Saya sudah sebut tadi, kasih senyum sama saya. Saya bilang saya cepat. 20 menit. Dengar lagi MP3-nya. Ini mahal sekali. Karena pola hidup praktis, engkau hidup oleh iman. Engkau akan menghasilkan kenyataan yang baru. Engkau akan menghasilkan manusia baru. Dan engkau akan menggenapkan janji Tuhan. Jadi untuk menggenapkan janji Tuhan dalam hidupmu, ikuti pola ini. Nah, lihat Abraham, begini caranya. Coba ayat 17 kita baca sampai ayat yang ke-24. Siap? Ini yang terakhir. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Stop. Dia menerima firman, janji Tuhan. Apa janjinya? Engkau akan memiliki banyak keturunan. Itu janji Tuhan. Engkau harus tahu janji Tuhan padamu. Inilah janji Tuhan pada Abraham. Apa itu? Engkau akan memiliki banyak keturunan. Padahal, iya, istrinya mandul. Inilah fungsi iman itu. Mengalahkan dunia. Tidak mengizinkan dunia mengendalikanmu, membelenggumu, menekanmu. Orang yang beriman gak pasrah dengan kehidupan. Dia mengubah kehidupan. Mengubah kehidupan, bukan pasrah. Memang takdirku begini-begini saja. Dari mana itu kau dengar? Ini diterima oleh Abraham. Berarti dia memulainya dari mana? Firman. Itulah mendengarkan firman. Lanjut. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di mana dia melihat firman tadi? Kalau di Roma ini nggak kita lihat. Coba kita lihat bandingannya di Kejadian 15 coba. Karena ini sama, Saudara. Kejadian 15 kita lihat. Ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Padahal Sarah mandul. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Itulah janji Tuhan. Ayat yang kelima.
Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, sama-sama kita baca, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bukankah ini tadi janji Tuhan? Dia melihatnya, iya, seperti bintang di langit. Jadi dia mendengar firman dan melihat firman itu. Mungkin kita tidak melihat seperti Abraham, tapi mengerti sama saja. Melihat, mengerti, memahami di dalam hati sama itu. Nggak harus melihat seperti yang ini, tapi melihat, mengerti, memahami sama itu. Jadi mendengarkan firman, mengerti firman. Kembali ke Roma pasal yang keempat tadi. Tinggal memberi bukti kan? Oke. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Inilah buktinya. Orang memuliakan Allah nggak mungkin diam. Pasti memuji, pasti menyembah, pasti beribadah, pasti berdoa, pasti taat. Bagaimana orang memuliakan Allah diam? Pasti taat, hidup dalam firman, pasti berdoa, pasti datang gereja, pasti beribadah. Haleluya! Itulah memuliakan Allah. Berdoa setiap pagi, berdoa setiap malam, saat teduh, memuji, menyembah Tuhan. Itu bagian dari iman yang adalah buktinya. Makanya kalian dengarin Papa baik-baik, senyum sama saya. Engkau harus konsisten berdoa. Engkau harus konsisten beribadah. Engkau harus konsisten memberi. Karena itu bagian dari bukti. Ini datang beribadah, datang nggak datang, nggak ada buktinya. Ini satu pola, saudara, satu kesatuan. Karena itu iman, mendengar, melihat, melakukan. Dan ingat, bukan dan ingat, dan lihat ayat yang ke-22, lompat saja. Apa akibatnya? Kita baca bersama-sama 2 ya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, sebagai kenyataan. Jadi kalau begini polanya, janji itu menjadi kenyataan. Haleluya. Ya. Bukankah praktis? Anak-anakku, umat Tuhan, dengarin Papa. Saya mendorongmu hidup dengan praktis seperti ini. Untuk apa pengetahuan yang banyak, tapi nggak melakukan? Berdoa enggak, beribadah enggak, memuliakan Allah enggak. Bisa paham maksud saya? Untuk apa pengetahuan yang banyak? Kita perlu hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman di dalam kasih karunia, semua sudah tersedia. Kau mendengar firman, kau mengerti, engkau melakukan, janji Tuhan digenapi. Aku memberkati umatmu ya Tuhan, untuk hidup dalam prinsip praktis ini, di dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan hari ini, karena kami melihat firman itu ternyata mudah untuk kami hidupi. Bagaimana hidup oleh iman? Itu sangat praktis. Kami mendengarnya, kami mengerti, dan kami lakukan. Kami akan menyatakan kenyataan yang baru. Kami akan menyatakan manusia baru. Dan kami akan menyatakan janji-janji Tuhan. Ayo angkat tanganmu semua yang di ruangan ini. Umat Tuhan, apakah engkau percaya
Percaya pada firman, percaya pada perkataan Tuhan. Aku memberikan kebenaran ini padamu. Apakah kau menerimanya? Ayo mari berdoa dalam roh.